Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga belajar dan siswa sekalian, pernahkah kalian mendengar cerita tentang kapan agama Islam masuk ke Kepulauan Nusantara dan apa sebabnya Islam berkembang pesat serta mudah diterima oleh penduduk Indonesia? Perlu kita ketahui bahwa agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia dengan jalan damai dan tanpa kekerasan atau paksaan. Masuknya agama Islam di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kegiatan pelayaran dan perdagangan pada masa lampau. Kalian ingat bahwa kegiatan pelayaran dan perdagangan di perairan Nusantara telah berlangsung sejak awal tahun Masehi. Pada waktu itu, banyak pedagang dari India dan Cina yang mengadakan hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Indonesia. Kegiatan pelayaran dan perdagangan ini semakin hari semakin berkembang ramai. Selanjutnya, pada sekitar abad ke-7 dan 8, pedagang-pedagang Islam dari Timur Tengah banyak yang datang berlayar ke Selat Malaka hingga ke perairan Nusantara kita. Pada masa itu, di Indonesia telah berdiri kerajaan terkenal bernama Sriwijaya. Karena Sriwijaya ketika itu merupakan bandar terbesar, tempat singgah dan bongkar muat barang-barang dagangan yang dibawa para pedagang dari Kepulauan Nusantara maupun dari luar. Maka kemungkinan besar termasuk para pedagang dari Timur Tengah yang singgah pula di Sriwijaya. Oleh sebab itu, para pedagang Islam yang telah mengenal Sriwijaya menyebutkan Sriwijaya dengan istilah Zabak atau Zabai. Berkembangnya hubungan perdagangan antara pedagang-pedagang Islam dengan pedagang-pedagang Indonesia membawa pengaruh masuknya agama Islam ke Indonesia. Pada umumnya, para pedagang Islam sambil berdagang mereka memperkenalkan atau mengajarkan pula agama Islam kepada pedagang maupun penduduk setempat. Melalui hubungan dagang inilah penduduk Indonesia mengenal ajaran agama Islam untuk selanjutnya secara sadar mereka memeluk agama Islam. Sekitar abad ke-11, Islam telah sampai pula di Pulau Jawa. Keterangan ini diperoleh berdasarkan bukti ditemukan sebuah batu nisan atau makam yang bertuliskan huruf Arab. Batu nisan yang berangka tahun 1082 ditemukan di lereng atau di dekat Gresik. Tulisan pada batu ini memuat keterangan tentang wafatnya seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun. Keterangan lain tentang berkembangnya agama Islam di Indonesia bersumber dari catatan perjalanan seorang yang bernama Marco Polo pada tahun 1992. Dia adalah seorang musafir dari Venesia, Italia. Dalam perjalanan menuju Tiongkok, Marco Polo singgah di Aceh Utara. Dari persinggahannya itu, ia menceritakan bahwa di Perlak banyak penduduk yang beragama Islam dan banyak pula pedagang dari Gujarat atau India yang giat menyiarkan agama Islam. Berdasarkan keterangan tersebut, jelas bahwa selain pedagang-pedagang dari Gujarat atau India yang aktif menyiarkan agama Islam di Kepulauan Nusantara, perlu diketahui bahwa pedagang-pedagang Gujarat sejak abad ke-10 telah menganut Islam. Agama-agama Islam mula-mula berkembang di kota-kota dagang atau di sekitar bandar tempat persinggahan pada pedagang Islam. Agama-agama Islam mula-mula berkembang di kota-kota dagang atau di sekitar bandar tempat persinggahan para pedagang Islam. Daerah yang mula-mula menjadi daerah Islam adalah Perlak dan Samudra Pasai. Kemudian meluas ke Pulau Jawa seperti Gresik, Tuban, Demak, Cirebon, dan Banten.